Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Popit di sini. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk selalu semangat dalam belajar dan tentunya dalam berbagi kebaikan. Oke, langsung saja pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit berhingga untuk fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan lanjutkan di limit tak hingga untuk fungsi aljabarnya. Oke, langsung saja. Di sini saya jelaskan bahwasanya limit di tak hingga merupakan kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar, teman-teman. Kita katakan X menuju tak hingga, ditulisnya X panah tak hingga gitu, teman-teman ya. Artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas gitu. Nah, di sini misalnya saya berikan sebuah fungsi fx sama dengan 1/x kuadrat. Apa yang terjadi dengan fungsi fx jika nilai x semakin besar? Oke, nah jadi untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, mari kita amati nih nilai fungsi fx untuk nilai-nilai x berikut nih. Oke, di sini x-nya kita ambil x-nya yang positif ya teman-teman. Misal kita ambil x sama dengan 1, maka kita masukkan ke fx, fx-nya adalah 1. X sama dengan 10 kita masukkan lagi, jadi fx-nya adalah 0,01. Jadi masukannya ini ke 1/x kuadrat teman-teman. Untuk X sama dengan 100, fx-nya adalah 0,0001. Dan lagi untuk X sama dengan 1000, fx-nya adalah 0,000001 gitu, dan seterusnya. Nah, di sini apakah kalian bisa melihat bahwasanya nilai fx semakin mendekati 0 ketika X semakin besar, ya kan teman-teman? Oke. Nah, biar lebih jelas lagi kita cek nih kurvanya. Untuk kurva Y sama dengan 1/x kuadrat itu seperti ini ya teman-teman ya. Yep, gitu. Nah, di sini jelas terlihat ya bahwa kurva Y sama dengan 1/x kuadrat semakin mendekati garis Y sama dengan 0 ketika X-nya semakin besar gitu. Nah, jadi faktanya seberapa besar pun X yang kita ambil, nilai 1/x kuadrat akan semakin dekat ke 0. Nah, jadi di sini secara intuitif kita simpulkan nih, jika X semakin besar tanpa batas, nilai 1/x kuadrat semakin dekat ke 0 gitu teman-teman. Nah, dalam notasi limit pernyataan ini kita bisa tulis nih menjadi seperti ini. Limit X tak hingga untuk fungsi 1/x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, satu hal dah yang kita dapat. Sekarang kita coba lagi nih. Kalau tadi kan kita ceknya ke yang X positif. Bagaimana kalau kita coba ke nilai X-nya yang negatif? Coba ya teman-teman, untuk X sama dengan min 1, efeknya adalah 1. X sama dengan min 10, efeknya adalah 0,01. X sama dengan min 100, efeknya adalah 0,0001. X sama dengan min 1000, efeknya adalah 0,000001 gitu. Nah, di sini kita lihat nih bahwa 1/x kuadrat juga ternyata semakin dekat ke 0 ketika X-nya semakin kecil atau negatifnya besar, teman-teman. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini nih, notasi limitnya. Lim X mendekati min tak hingga untuk fungsi 1/x kuadrat itu sama dengan 0 juga gitu. Jadi ada dua hal nih sudah yang kita dapatkan. Nah, tapi jangan salah, nilai fungsi fx tidak selalu mendekati bilangan tertentu loh ya, kayak 0 tadi, ketika X-nya semakin besar. Bisa saja nilai fx justru semakin besar dan terus bertambah besar tanpa batas. Nah, jadi untuk kasus seperti ini bisa kita tulis nih, ini biasanya terjadinya dalam fungsi yang berbentuk polinomial, teman-teman. Jadi di sini kita tulis lim X mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga gitu. Biar lebih jelas, coba kita masuk aja ke contoh satu nih, saya kasih. Misal di sini. Tentukan lim X mendekati tak hingga untuk fungsi X kuadrat. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba aja nih, sama halnya dengan yang tadi, kita coba dengan memasukkan bilangan-bilangan. Misalkan tadi fx-nya adalah sama dengan X kuadrat gitu ya teman-teman ya. Kita coba masukin X sama dengan 1. Apakah harus 1? Tidak teman-teman, bebas aja pokoknya. Maka untuk X sama dengan 1, fx-nya adalah 1. Oke, untuk X sama dengan 10, efeknya berarti 100. X sama dengan 100, efeknya adalah 10.000. Dan seterusnya.
Nah, di sini seperti yang kita lihat nih, ketika X semakin besar, nilai X kuadrat juga ternyata semakin besar, teman-teman. Namun, tidak mendekati suatu bilangan unik tertentu, kayak 0 tadi nih. Melainkan juga terus dia bertambah besar tanpa batas. Nah, jadi kita simpulkan bahwasanya limit X mendekati tak hingga untuk fungsi X kuadrat sama dengan tak hingga. Nah, itu kan polinomial tunggal, teman-teman. Maka hasilnya pasti tak hingga gitu. Nah, jadi di sini perlu diingat juga nih, perlu dicatat nih, bahwasanya teorema limit dasar masih bisa kita terapkan pada limit di tak hingga, seperti yang kemarin kita pelajarin. Namun, untuk kasus-kasus yang melibatkan bentuk tak tentu nih, perhatikan, semisal pengurangan, jadi tak hingga minus tak hingga, pembagiannya juga tak hingga per tak hingga, atau perkalian 0 dengan tak hingga, teman-teman. Maka kita perlu lakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu gitu. Ini diingat, teman-teman. Oke, jadi di sini kita mendapatkan nih sifat, kita tulis aja sifat A. Jika n lebih dari 0 dan bila n bilangan rasional, teman-teman, maka nih kita boleh tulis yang pertama, lim X tak hingga untuk fungsi A per X pangkat n sama dengan 0. Yang kedua adalah lim X mendekati minus tak hingga A per X pangkat N juga sama dengan 0. Catatan di sini ya, untuk X pangkat N-nya terdefinisi untuk X negatif atau kurang dari 0 gitu. Nah, jadi sini untuk memudahkan kita belajar limit tak hingga fungsi aljabar, maka saya bagilah menjadi dua jenis. Yang pertama adalah limit tak hingga untuk fungsi yang berbentuk pecahan atau polinomial. Dan yang kedua nanti adalah untuk fungsi yang berbentuk akar, teman-teman, atau bentuk irasional. Oke, masuklah kita ke yang pertama, bentuk polinomial atau bentuk pecahan. Biar lebih jelas pendalaman materinya, kita coba cek contoh nomor 2 berarti ya. Oke, hitung lim X tak hingga X pangkat 3 minus 7X kuadrat. Nah, jadi gimana nih? Ini bentuknya adalah polinomial, teman-teman. Caranya adalah untuk polinomial seperti ini ya, teman-teman. Faktorkan suku pangkat tertinggi dari polinomial tersebut. Kemudian kita hitung limit dari masing-masing faktor dengan berpedoman pada sifat A yang di atas tadi. Nah, jadi di sini kita bisa tulis soalnya lim X tak hingga X pangkat 3 minus 7X kuadrat. Itu berarti sama dengan lim X tak hingga. Berarti kita keluarkan nih X pangkat 3-nya. Jadi pangkat terbesar kita keluarkan variabelnya dikali dengan 1 minus 7 per X. Kemudian kita pisah, teman-teman. Tiap faktornya kita pisah. Lim X tak hingga X pangkat 3 dikali dengan lim X tak hingga 1 minus 7 per X. Sehingga di sini kita bisa cek lim X tak hingga X pangkat 3 dikali dengan 1 minus 0. Nah, ini kenapa jadi 0? Karena 7 per X itu kan ada sifat A tadi, teman-teman. A per X pangkat N gitu ya. Itu adalah 0 tadi. Sehingga di sini sisanya adalah lim X tak hingga X pangkat 3. Nah, ini kan berarti tak hingga, karena semakin besar suatu nilai X-nya maka hasilnya adalah semakin besar pula gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 3. Nah, di sini agak sedikit saya ubah nih. Soalnya jadi limit X tak hingga X pangkat 3 minus 4X per 3X pangkat 3 plus X kuadrat, bentuk pecahan, polinomial pecahan, teman-teman. Nah, jadi di sini caranya adalah beda dengan yang nomor 2 tadi. Untuk bentuk pecahan seperti ini, maka caranya adalah bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi, teman-teman. Dari penyebut, ingat ya, dari penyebut. Yaitu berapa di sini? X pangkat 3 berarti ya. Nah, kemudian kita hitung dah masing-masing limitnya. Ini berdasarkan pedoman pada sifat A, ya, teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kita tulis aja nih soalnya, kemudian kita jawab aja, kita bagi tadi ya tiap penyebut atau dan pembilangnya dengan X pangkat 3 seperti ini. Dapatlah hasilnya X pangkat 3 per X pangkat 3 adalah 1, 4X per X pangkat 3 adalah 4 per X kuadrat. Kemudian 3X pangkat 3 per X pangkat 3 itu adalah 3 X kuadrat plus per X pangkat 3 adalah 1 per X. Hasilnya adalah 1 minus 0 per 3 plus 0. Ya, tahu tadi ya kenapa jadi 0, teman-teman. 4 per X kuadrat A per X pangkat N, sifat A. Jadi hasilnya adalah 1/3. Gitu, teman-teman. Terjawab sudah untuk soal nomor 3.
Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Contoh soal nomor 4 ya teman-teman. Lim X hingga X pangkat 3 minus X per X pangkat 4 minus 2X kuadrat plus 1 gitu ya. Ini sama saja pecahan polinomial. Nah, jadi di sini caranya sama, yaitu kita bagi tiap pembilang dan penyebutnya dengan variabel pangkat tertinggi terbesar dari penyebut, yaitu di sini berarti X pangkat 4 ya teman-teman. Kemudian kita hitung dah limitnya. Jadi masing-masing seperti ini nih, langsung kita bagi nih masing-masing dengan X pangkat 4. Dapatlah hasilnya 1 per X minus 1 per X pangkat 3 per 1 minus 2 per X kuadrat plus 1 per X pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 0 minus 0 per 1 minus 0 plus 0. Dan tentunya hasilnya adalah 0 gitu teman-teman. Oke, biar lebih mantap kita lanjut aja ke contoh nomor 5. Nah, jadi di sini misalkan saya punya tentukan lim X hingga untuk fungsi X minus X pangkat 3 per X kuadrat minus 4. Oke, tidak jauh berbeda dengan soal nomor 4. Berarti sama nih, kita bagi untuk pembilang dan penyebutnya dengan variabel tertinggi dari penyebut, yaitu berapa di sini X kuadrat berarti ya teman-teman, kuadrat. Jadi kita masukin langsung, dapatlah hasilnya 1 per X minus X per 1 minus 4 per X kuadrat. Oke, dan akhirnya hasilnya adalah 0 minus, nah di sini tetap nih lim X hingga X per 1 minus 0. Lim X hingga X itu kan tak hingga teman-teman, jadi minus tak hingga gitu. Oke, biasanya bermasalah nih, masalah minus, masalah plus di sini. Oke, tolong di-save ya teman-teman untuk soal nomor 5. Nah, kemudian di sini saya punya masalah nih. Nah, misalkan untuk n bilangan asli dan A0 tidak sama dengan 0 gitu teman-teman. Tunjukkan bahwa, nah saya minta kita nanti membuktikan bentuk seperti ini. Lim X hingga A0 X pangkat n plus A1 X pangkat n min 1 plus bla 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 plus AN min 1 X plus AN. Itu buktikan nanti dia sama dengan lim X hingga A0 X pangkat n teman-teman. Ini bentuk polinomial ya. Nah, di sini karena dia bentuknya polinomial, tadi kita sudah punya cara yang dari contoh nomor 2 tadi. Maka kita harus faktorkan atau kita harus keluarkan variabel pangkat terbesarnya teman-teman. Berarti di sini langsung aja lim X hingga A0 X pangkat n-nya langsung kita keluarkan tuh ke depan gitu ya. Sehingga menjadi sisanya yang dalam kurung 1 plus A1 per A0 X plus bla 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 plus AN min 1 per A0 X pangkat N min 1 plus AN per A0 X pangkat N gitu ya teman-teman. Jadi di sini masing-masing ujung-ujungnya ada pernya tuh. Oke. Sehingga di sini masing-masing kita operasikan atau kita pecah dengan limit-limitnya masing-masing. Maka hasilnya adalah lim X hingga A0 X pangkat N dikali dengan, di situ ada 1 karena di sini bentuknya per gitu ya, ada per X-nya teman-teman, maka dia 0 semua kan. Maka sisanya adalah 1 gitu. Dan akhirnya endingnya adalah lim X hingga A0 X pangkat N, berarti terbukti teman-teman. Nah, ini buat apa nih masalah saya kasih? Ini untuk mendapatkan sifat yang B teman-teman. Nah, jadi sifat B ini adalah bisa kita tulis nih. Jika Px dan Qx adalah fungsi polinomial dengan Ax pangkat M dan Bx pangkat N, berturut-turut adalah suku pangkat tertinggi dari Px dan Qx tersebut gitu teman-teman. Maka di sini saya kasih 3 sifatnya teman-teman. Oke, 1, ini 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi simpelnya gini. Sifat-sifat yang 3 ini menyatakan bahwa nilai limit di tak hingga fungsi polinomial ataupun rasional itu sama dengan nilai limit dari suku pangkat tertingginya. Ingat ya teman-teman, nilai limit dari suku pangkat tertingginya. Jadi yang kita ambil adalah pangkat tertingginya aja. Setelah itu mau polinomial, mau dia bentuknya pecahan, itu yang kita ambil adalah pangkat tertingginya saja. Itu adalah sifat yang B. Itu perlu diingat baik-baik. Nah, jadi dengan menggunakan sifat yang B ini, berarti contoh soal yang nomor 2 sampai 5 tadi dapat kita selesaikan dengan sifat ini teman-teman. Oke. Nah, ini nomor 2 nih, berarti kita ambil lim X hingga X pangkat 3 minus 7 X kuadrat tadi. Itu berarti sama dengan lim X hingga, kita ambil aja tuh pangkat tertingginya aja, X pangkat 3 berarti ya teman-teman. Oke, karena suku yang tertingginya adalah X pangkat 3. Nah, di sini lim X hingga untuk X pangkat 3 itu berarti tak hingga gitu ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 3 berarti di sini langsung kita ambil juga tuh X pangkat 3 per 3X pangkat 3
dan hasilnya adalah sepertiga. Oke, simple aja ya teman-teman. Begitu juga untuk soal nomor 4. Berarti kita ambil aja X pangkat 3 dengan X pangkat 4-nya. Oke, hasilnya adalah 1/X, lim X hingga 1/X berarti 0 gitu ya teman-teman. Dan terakhir untuk soal nomor 5. Berarti di situ kita ambil, nah di sini min X pangkat 3, minnya tetap harus digandeng ya teman-teman. Minnya tetap harus digandeng. Per X kuadrat hasilnya adalah min X. Nah, di sini lim X hingga min X itu kan berarti min tak hingga gitu ya teman-teman. Oke, sip. Nah, kemudian berdasarkan pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya, sifat dari B3 tadi dapat kita jabarkan lagi teman-teman menjadi sifat C nih. Boleh kita tulis sifat C ya. Nah, sifat C di sini kita misalkan Px dan Qx adalah fungsi polinomial dengan Ax pangkat M dan Bx pangkat N berturut-turut adalah suku pangkat tertinggi dari Px dan Qx tuh. Oke, jadi di sini saya kasih ada 3 sifat nih lagi. Seperti ini. Nah, oke. Untuk yang pertama, jika pangkat tertinggi pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Ya, itu. Ini untuk yang nomor 1, teman-teman. Kemudian yang kedua ini artinya, jika pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut gitu teman-teman, maka nilai limitnya sama dengan 0. Nah, jika dia sama tuh pangkat tertingginya, maka dia sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang terakhir nomor 3, jika pangkat tertinggi pembilang itu lebih dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya otomatis tak hingga. Nah, ini asalkan perbandingan koefisiennya itu positif. Ingat ya teman-teman, perbandingan koefisiennya positif. Namun dia nilainya adalah min tak hingga asalkan perbandingan koefisiennya negatif gitu teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan sifat C ini, contoh nomor 3, 4, dan 5 dapat kita selesaikan cukup dengan memperhatikan suku pangkat tertingginya saja teman-teman. Baik itu dari pembilang ataupun penyebutnya gitu. Oke, untuk soal nomor 3 ini tadi lim X hingga X pangkat 3 minus 4X per 3X pangkat 3 minus X kuadrat. Nah, di sini kan yang pangkat tertingginya kan X pangkat 3 tuh sama. Berarti untuk pembilang koefisiennya adalah 1, penyebutnya adalah 3. Ya udah auto 1/3 gitu teman-teman. Nah, ini bisa juga nanti kalau kalian belajar di luaran sana tuh dia langsung ambil aja nih, ini rumus cepat, padahal nggak tahu asal mula kejadian itu dari mana gitu teman-teman. Jadi itulah yang membedakan ya belajar kita di sekolah dengan di luar gitu. Karena di sekolah ini lebih cenderung ke pemahaman pendalaman konsep. Untuk soal rumus-rumus cepat itu auto nanti ketemu setelah kita menguasai konsepnya gitu teman-teman. Oke. Kemudian untuk soal nomor 4 di sini X pangkat 3 minus X per X pangkat 4 minus 2X kuadrat plus 1. Nah, jadi kita hanya berfokus pada pangkat tertinggi untuk pembilang ataupun penyebut. Karena di sini pembilangnya lebih kecil daripada pada penyebut pangkatnya, maka hasilnya pastinya adalah 0 gitu ya, teman-teman. Oke, terakhir untuk soal nomor 5 di sini kita lihat langsung saja. Pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut dan perbandingan koefisiennya negatif teman-teman. Perbandingan koefisiennya negatif. Min 1 banding 1 teman-teman ya. Nah, maka nilai limitnya adalah min tak hingga. Gitu aja teman-teman. Nah, akhirnya hanya dengan memandang saja kita sudah tahu tuh kalau soal-soal seperti ini. Tapi catatan kita harus tahu tadi asal mula kejadiannya gitu. Oke, kemudian lanjut kita ke bagian yang B, yaitu limit tak hingga untuk fungsi rasional atau nantinya memuat fungsi rasional. Nah, jadi sini untuk penyelesaiannya ini hampir sama saja teman-teman dengan fungsi polinomial atau rasional tadi. Jadi sifat-sifatnya tuh masih bisa kita gunakan. Yang kita perlu cermati, hati-hati adalah gini teman-teman. Saat bekerja dengan limit untuk X mendekati min tak hingga. Nah, jadi saya perlu kita ingat nih. Untuk X lebih dari 0, akar X kuadrat itu sama dengan X, dan X kurang dari 0, maka akar X kuadrat itu sama dengan min X. Atau secara umum bisa kita nyatakan seperti ini. Ada 2 nih jenisnya. Yang pertama X pangkat N untuk X-nya positif, dan minus X pangkat N untuk X-nya yang negatif. Itu untuk N-nya ganjil dan positif tadi teman-teman. Berikutnya untuk N-nya yang positif dan genap dia N-nya, maka akar X pangkat 2N
itu hanya sama dengan X pangkat N saja dengan X-nya anggota bilangan real, teman-teman. Nah, biar lebih jelas kita coba aja masuk ke contoh nomor 7 berarti, teman-teman ya. Di sini saya kasih 2 soal. Yang pertama adalah hitunglah limit berikut untuk A, lim X hingga akar 4X kuadrat plus 3X dibagi 2X min 1. Nah, berikutnya lawannya saja, lim X mendekati min hingganya saja, akar 4X kuadrat plus 3X dibagi 2X min 1 gitu. Ini supaya kita bisa membedakan nantinya. Oke, masuk kita ke alternatif penyelesaian yang pertama, teman-teman. Caranya adalah yang pertama X kuadrat untuk membilangnya kita keluarkan nih dari ininya atau kita faktorkan. Kemudian karena dia akar X kuadrat, maka kita bisa keluarkan menjadi X, teman-teman. Oke, sehingga di sini X-nya bisa kita coret dan akhirnya ketemulah limit X hingga akar 4 plus 3 per X dibagi 2 minus per X. Dan di sini tentunya bisa kita langsung kita hasilkan akar 4 plus 0 per 2 minus 0. Oke. Dan hasilnya adalah 1. Dan di sini untuk X mendekati hingga tadi, teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang B? Ketika X-nya mendekati minus hingga. Oke. Di sini sama caranya, akar X kuadratnya kita keluarkan jadi X. Nah, karena di sini akar X kuadrat di sini minus tadi, teman-teman ya. Minus sih dia. Oke, minus, maka akar X kuadratnya berubah jadi min X gitu. Dan akhirnya ini kebanyakan biasanya salah di sini, hati-hati ya, teman-teman. Kita coret aja jadi minus akar 4 plus 3 per X per 2 minus per X. Hasilnya adalah min 1 gitu, teman-teman. Oke. Nah, contoh ini dapat pula diselesaikan dengan membagi pembilangan dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu siapa? Si X, teman-teman. Dengan catatan lim X mendekati minus hingga itu nilai X-nya sama dengan min akar X kuadratnya. Jadi itu yang diingat. Oke, lanjut lagi kita ke contoh soal nomor 8 berarti ya, biar lebih jelas. Di sini saya punya 2. Yang pertama adalah lim X min hingga akar X kuadrat min 2X min 4X. Kemudian yang B, lim X hingga 2X minus akar 4X kuadrat plus X. Nah, di sini hati-hati. Kita nggak boleh nih buru-buru mengalihkan bentuk tersebut dengan akar sekawan ya, teman-teman. Bentang-bentang bentuknya kayak gini, langsung main ke bentuk sekawan. Belum. Jadi kita lakukan dulu analisa sederhana ya untuk memeriksa apakah limit ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, kita coba dulu analisa opsi A. Nah, jadi X tadi mendekati min hingga, maka kita masukin aja tuh akar X kuadrat minus 2X. Berarti di situ hasilnya adalah hingga ya, teman-teman. Hingga, akar hingga kan hingga tuh. Ya, karena nggak mungkin minus. Kemudian 4X. 4X itu berarti hasilnya adalah min hingga. Maka di sini bisa kita tulis hingga minus hingga itu sama dengan hingga berarti gitu. Nah, maka hasilnya otomatis hingga tuh, bukan bentuk sekawan. Nah, kemudian analisa opsi B ya, teman-teman. Oke, untuk X hingga, maka 2X-nya berarti hingga. Untuk akar 4X kuadrat plus X berarti juga hingga. Maka akibatnya hingga min hingga. Nah, di sini hingga min hingga itu kan bentuknya tak tentu tuh. Kan tadi ada catatan yang di atas tuh, teman-teman. Nggak boleh nih hingga min hingga, berarti harus dicari dengan cara lain gitu ya. Sehingga yang B langsung bisa kita kalikan sekawan tuh. Kita kalikan sekawan dan akhirnya hasilnya adalah 4X kuadrat minus 4X kuadrat plus X per 2X plus akar 4X kuadrat plus X. Oke, kita operasikan, hasilnya adalah min X per 2X plus X akar 4 plus per X. Gitu, teman-teman. Untuk bagian akarnya kan kita keluarkan tuh tadi tekniknya. Dan akhirnya hasilnya adalah min 1 per 2 plus akar 4 plus 0. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi min 1/4 gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Di sini saya punya masalah nih. Jika A sama dengan P dan A dan P itu tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa yang A adalah limit X hingga akar A kuadrat plus BX plus C minus akar P kuadrat plus QX plus R itu sama dengan B min Q per 2 akar A.
Kemudian untuk yang B-nya hanya sama saja, tapi bedanya adalah X-nya di sini mendekati minus tak hingga. Itu sama dengan B min Q per min 2 akar A. Oke, langsung aja kita coba buktikan teman-teman. Di sini karena A sama dengan P, maka kita ubah aja tuh P-nya menjadi A. Kemudian nih kita kalikan dengan sekawan, bim salah bim, ketemulah B min Q per 2 akar A. Terbukti teman-teman gitu. Nah, untuk membuktikan yang B, di sini kurang lebih aja dengan yang A, teman-teman. Jadi tinggal kita kalikan dengan sekawan. Namun bedanya di sini adalah karena dia mendekati minus tak hingga, maka untuk akar X kuadratnya itu diakarkan menjadi minus X. Sehingga bim salah bim, hasilnya ketemunya adalah B min Q per min 2 akar A. Iya, gitu teman-teman. Oke, selain dua rumus ini, bisa saya tambahkan lagi nih, ada 4 rumus. Ini yang pertama adalah lim X mendekati tak hingga akar AX plus B minus akar CX plus D. Itu hasilnya adalah min tak hingga jika A-nya kurang dari C, 0 jika A sama dengan C, dan tak hingga jika A lebih dari C. Caranya sama teman-teman, dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya saja. Nah, yang kedua, untuk lim X tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C minus PX plus Q. Ini hasilnya adalah minus tak hingga jika A kurang dari P kuadrat. Kemudian B minus 2PQ per 2 akar A jika A sama dengan P kuadrat. Dan tak hingga jika A lebih dari P kuadrat hasilnya, gitu teman-teman. Oke, yang ketiga adalah lim X tak hingga. Ini kebalikannya aja. PX plus Q minus akar AX kuadrat plus BX plus C. Hasilnya adalah min tak hingga jika P kuadrat kurang dari A. 2PQ min B per 2 akar A jika P kuadrat sama dengan A. Dan tak hingga jika P kuadrat lebih dari A. Kemudian yang terakhir di sini biasanya keluar nih untuk soal-soal UTBK ya teman-teman. Lim X mendekati tak hingga akar pangkat 3 dari AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D minus akar pangkat 3 dari PX pangkat 3 plus QX kuadrat plus RX plus S. Nah, jadi hasilnya nantinya adalah minus tak hingga jika A-nya kurang dari P, kemudian B min Q per 3 akar pangkat 3 dari A kuadrat jika A sama dengan P, dan tak hingga jika A lebih dari P, gitu teman-teman. Oke, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita bisa Anda lihat di sini teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pemahaman kita tentang limit hingga fungsi aljabar. Untuk briefing soalnya bisa Anda cek di video selanjutnya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar semua tahu dan kita semua bisa jadi pintar. Jangan lupa juga like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.